Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan para pejuang SBMPTN tahun 2021. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas. Yang pertama adalah berapa sih keketatan prodi SBMPTN tahun ini di Universitas Airlangga, dan ini yang tidak kalah penting. Setelah kita tahu berapa keketatannya, maka kita harus tahu pula berapa skor yang dibutuhkan untuk bisa lolos SBMPTN di Universitas Airlangga. Nah, untuk bisa teman-teman sekalian mengetahui informasi tentang berapa skor yang dibutuhkan setelah tahu keketatannya, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan nyalakan tanda lonceng sehingga kita semua akan ada notifikasi untuk bisa ketemu pada episode berikutnya. Baik, kita akan khusus membahas tentang bagaimana atau berapa sih keketatan prodi-prodi SBMPTN di Universitas Airlangga tahun 2021. Perlu kita ketahui ya, tahun ini UNER itu menerima 6.300 mahasiswa. Dari 6.300 itu, UNER itu membuka 3 gelombang atau 3 jalur. Yang pertama jalur SNMPTN 20%, SBMPTN 30%, dan sisanya ada di jalur mandiri sebesar 50%. Kita nanti fokus di sini ya, di SBMPTN cukup besar ini, lumayan dibandingkan yang jalur SNMPTN sekitar 30%. Kalau dilihat dari jumlah mahasiswanya, sekitar 1.890 mahasiswa akan diterima oleh UNER melalui jalur SBMPTN. Lalu berapakah keketatan masing-masing prodinya? Nah, ini saya buka satu-satu ya. Saya mulai dari Saintek dulu. Sepertinya nanti akan ada banyak kejutan di mana prodi-prodi yang dulunya dalam tanda kutip jarang ketat atau jarang sekali menempati keketatan yang tinggi, tahun ini kayaknya mengalami peningkatan yang luar biasa. Saya buka klaster pertama ya. Klaster pertama dari kelompok Saintek di UNER. Wow, ini dia datanya. Ilmu gizi tetap menempati ranking pertama dengan keketatan 2,47%. Kalau di-compare dengan yang jalur SNMPTN juga sama ya, ilmu gizi menempati yang ranking pertama. Tetapi yang menarik teman-teman, ini untuk yang nomor 2, 3, dan 4 ya, ini adalah jurusan-jurusan yang baru di UNER ya, sistem informasi, statistika, teknik industri. Bayangkan, ini jurusan yang baru, bahkan mungkin 2 atau 1 tahun terakhir ya, tetapi mereka mengalami keketatan yang sangat tinggi, 2,9, 3,26, 3,58, dan mengalahkan kedokteran. Artinya apa teman-teman? Di jalur SBMPTN, apalagi ini adalah jurusan baru, banyak calon mahasiswa ya teman-teman sekalian lulusan SMA itu tidak mau gambling, memilih jurusan yang keketatannya tinggi, sehingga mereka memilih prodi itu yang seolah-olah tidak ketat, tetapi justru karena banyak yang memilih sedangkan kuotanya terbatas, prodi ini menjadi sangat ketat sekali karena semua berpikiran bahwasanya sistem informasi UNER, statistika UNER, teknik industri UNER ini tidak jarang yang milih. Ternyata semua punya pemikiran yang hampir mirip. Ujung-ujungnya ya peminatnya sangat banyak sedangkan kuotanya terbatas atau sedikit, sehingga mengalami penaikan keketatan yang sungguh luar biasa. FK itu biasanya ada di nomor 1, nomor 2, tahun kemarin ada di nomor 5 dengan besaran 3,63%. Ini fenomena. Nah, nanti keputusan ada di teman-teman. Apakah fenomena akan terulang atau bagaimana ya? Oke, kita lihat di klaster kedua. Nah, klaster kedua ini ditempati oleh ini. Perhatikan, teknik lingkungan, teknik biomedik, teknologi sains data, ini adalah juga jurusan yang baru di UNER. Ya, kalau kedokteran gigi ini sudah established ya, mereka memang ada di klaster kedua, sama kebidanan. Teknik lingkungan 4,14, teknik biomedis 4,27, teknologi sains data 5,48. Ketiga ini adalah jurusan baru di UNER. Banyak anak yang berpikir seolah-olah ini tidak banyak yang milih, tetapi karena semua punya pemikiran yang sama, berakibat pada menumpuknya pemilih di prodi ini, sehingga menyebabkan prodi ini sangat ketat sekali ya tahun kemarin 2020. Nah, teknologi sains data ini sebagaimana di jalur SNMPTN kemarin ini adalah primadona baru ya. Ini kayaknya ke depan akan banyak yang memilih. Next.
di klaster ketiga. Kita lihat. Nah, klaster ketiga ini farmasi ya. Farmasi ini biasanya ada di klaster kedua atau bahkan sering di klaster pertama. Tapi karena ini adalah jalur tulis SBMPTN, ternyata klasternya ada di klaster ketiga ya 5,71. Tapi 5,71 ini masih sangat besar ya, masih sangat besar. Artinya masih sangat ketat sekali. Ilmu keperawatan 6,87, ilmu informasi perpustakaan 6,96, teknik elektro ini juga baru di UNER sudah berhasil masuk di klaster ketiga ya 7,52, luar biasa ini peningkatannya. Kemudian kesehatan masyarakat 7,60. Ini adalah daftar prodi yang ada di klaster ketiga. Next, klaster keempat. Siapakah yang menduduki prodinya? Nah, biologi ya, ini dari FMIPA 7,81. Kemudian teknik robotika dan kecerdasan buatan, ini juga jurusan baru ya, sudah menempati klaster 4, 7,93. Matematika dari FMIPA 8,26, FKM, tapi yang di Banyuwangi ya, kampus Banyuwangi 9,51, dan prodi kimia FMIPA juga 9,97. Ini ada di klaster keempat. Sekarang kita lihat ada prodi apa ya di klaster kelima. Nah, klaster kelima ini, nah ini FKH ya, kedokteran hewan ini, teman-teman ini peluang. Artinya sebenarnya prospek kedokteran hewan itu ke depan sangat besar ya. Bagaimana sekarang kebutuhan protein hewani itu juga sangat dibutuhkan untuk peningkatan imunitas kita. Tetapi tidak banyak yang melirik ternyata. Dilihat dari sini ada 14,14 ini lumayan ya, peluangnya besar kalau teman-teman berani untuk mengambil prodi kedokteran hewan. Teknologi hasil perikanan 16,67, rekayasa nanoteknologi ini juga prodi baru, tetapi belum banyak yang memilih. Padahal ini sepertinya teknologi masa depan. Ini peluang teman-teman tahun ini barangkali ingin menjadi bagian dari teknologi masa depan, teman-teman bisa milih ini jurusan ini ya. 18,29 ini masih sangat sangat bagus ini untuk peluangnya. Ketatannya baru 18,29. Kemudian FKH tapi yang di Banyuwangi 21,01 dan akuakultur 24,60. Itu ada daftar-daftar prodi dan keketuaan masing-masing, sangat kreatif sekali karena ini adalah jalur tulis dan semua bebas memilih sesuai dengan passion masing-masing. Tentunya pilihan nanti ada di tangan kita masing-masing dengan memperhatikan peluang, dengan memperhatikan modal yang kita miliki. Nah, kemudian ada fisika dan akuakultur. Ini fisika ini 37,21 dan akuakultur 39,71. Next, kita buka yang sosum. Nah, di UNER ini karena sosum itu tidak ada jurusan baru, biasanya munculnya prodi di tiap klaster itu stabil ya dari tahun ke tahun. Kita lihat. Nah, ini dia. Ini cukup stabil ya, ilmu komunikasi memang selalu menempati di keketuaan tertinggi 4,30 dan disusul dengan psikologi ya 4,32, hubungan internasional HI 4,44, manajemen 5,31, dan nah ini ilmu administrasi negara. Ini mulai banyak peminatnya. Dulu ini ada di klaster kedua, bahkan mungkin ketiga, tapi tahun ini ilmu administrasi negara ada di klaster pertama 6,27. Next, kita lihat siapakah penghuni klaster kedua. Nah, akuntansi, jarang-jarang akuntansi ada di klaster kedua, tapi mungkin mereka gambling ya, mereka lebih cari amannya, sehingga akuntansi ini peminatnya turun. Kemudian bahasa dan sastra Inggris ini naik ya, biasanya ada di klaster ketiga, tapi tahun kemarin ada di klaster kedua sebesar 8,37. Ilmu hukum ini biasanya juga ada di klaster pertama ya, tapi tahun kemarin ada di klaster kedua 8,77. Sosiologi ini naik 9,09, antropologi juga naik masuk di klaster kedua sebesar 11,34. Siapakah di klaster ketiga? Nah, ini adalah prodi-prodi yang ada di klaster ketiga, mulai dari ilmu politik. Ilmu politik ini tahun kemarin ada di klaster kedua ya, sekarang naik di klaster ketiga 12,35. Ekonomi pembangunan 13,15, ini biasanya menjadi kalau bahasa kita alternatif ya. Anak-anak yang pilihan satunya ekonomi, biasanya pilihan keduanya adalah ekonomi pembangunan. Bahasa dan sastra Indonesia 13,74. Ekonomi Islam, teman-teman, ekonomi Islam ini sebenarnya peluang cukup besar, padahal prospek ke depan sangat tinggi. Maka ini bisa menjadi alternatif nanti teman-teman yang dari
kelompok Soshum bisa milih ekonomi Islam untuk alternatif ilmu yang barangkali ke depan akan sangat dicari oleh orang. Ilmu sejarah 16,13. Di kasta terakhir ada studi kejepangan 17,14 dan ada ilmu akuntansi ya, tapi di kampus Banyuwangi sebesar 38,10. Teman-teman, dari daftar prodi yang tadi saya tampilkan, itu ada khususnya di kelompok saintek ya, itu ada sebuah kecenderungan. Prodi-prodi yang dalam tanda kutip itu di jalur SNMPTN tidak banyak peminatnya, di SBMPTN meningkat. Artinya teman-teman yang ada di jalur SBMPTN biasanya lebih realistis ya. Dengan tingkat keketannya yang segitu, mereka kemudian memilih prodi-prodi yang agak aman. Tetapi itu bahkan justru menjadi bumerang. Menumpuknya peminat yang sangat tinggi di prodi yang dianggap pada waktu itu aman. Nah, menimbulkan kemudian peminatnya banyak, menjadikan keketangan tinggi. Sedang prodi-prodi yang biasanya favorit itu justru peminatnya sedikit. Nah, ini tentunya menjadi pertimbangan teman-teman semua. Nah, yang paling penting dari itu semua adalah berapa sih skor yang dibutuhkan untuk bisa lolos SBMPTN UNER? Tentunya ikuti video berikutnya, tetapi jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda lonceng sehingga kita bisa ketemu di video berikutnya untuk mengupas tuntas berapa skor UTBK supaya bisa lolos SBMPTN UNER tahun 2021. Terima kasih, tetap semangat, tetap optimis, kita bisa lolos SBMPTN tahun ini. Selamat berjuang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.